Saya punya anak 3. Anak saya yang nomor 2 laki, waktu dulu kami tinggal di Penang. Ya waktu itu umur 10 tahun, tapi agak rebellious karena kita pindah-pindah rumah terus. Agak sulit sekolahnya. Saat gurunya, dia kelas 4 SD, gurunya minta dia untuk ngambil waktu 2 kali seminggu, cari buku di perpustakaan, membacakan anak TK buku itu. Terus setelah itu berlangsung seminggu 2 kali, terus dia nanya anaknya pengen buku apa, diajak milih bareng-bareng. Dalam waktu 1 semester berubah menjadi anak yang bertanggung jawab. Karena diberi kepercayaan. Ya, kita ini kadang-kadang banyak kesaksian kita sampaikan ke orang, ke jemaat kita, bahwa iman kita kepada Tuhan itu menjawab semua doa ini. Kita percaya pada Tuhan itu kan biasa, Dia Tuhan Maha Besar. Tapi kalau Tuhan percaya pada kita, itu ajaib. Orang model begini kok dipercayai Tuhan. Sering gagal, sering salah, kok Tuhan masih percaya. Tapi kita anggap itu grace, anugerah. Tapi kita seringkali tidak menjadi good steward of trust. Kita senang terima kepercayaan Tuhan, tapi kita tidak gampang mempercayai orang lain, apalagi anak muda. Nanti kalau salah gimana? Nanti kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Yang dibutuhkan anak muda, justru trust, empowerment. Jadi kalau saya mau terapkan hari ini, tidak usah harus bertatap muka. Teman-teman saya yang muda di Unleash diminta untuk peduli dengan salah satu temannya, 1 atau 2 atau 3. Mendoakan mereka, menanyakan kabarnya hari ini gimana, perlu bantuan bikin PR apa tidak, dan segala macam. Begitu dia dapat kepercayaan dari orang yang dia kagumi, atau ayahnya, atau pendetanya, atau gurunya, memberi kepercayaan dia untuk merawat rohaninya orang lain, jiwanya orang lain, dia langsung berubah. Jadi saya katakan tadi, anak Buddha selalu butuh camaraderie, community, bisa virtual. Anak muda butuh idealisme. Kalau kita tidak punya visi untuk menolong mereka mengimajinasikan yang besar, sulit. Kalau kita cuma monoton dan kemudian hanya survive, sulit untuk engage mereka. Yang ketiga, tentu kita harus berani. Kita semua pernah salah. Ya, waktu muda pun salah, sekarang pun salah. Jadi kenapa tidak kita izinkan yang muda-muda juga belajar dari kesalahan mereka. Sambil terus dipantau, sambil terus di-coach, di-mentoring, tapi kepercayaan dan belonging itu juga penting. Ya, anak remaja, pemuda butuh belonging. Kalau mereka tidak punya belonging, makanya di gereja-gereja yang besar, yang lebih dari 500, lebih dari 200, korelasi keterlibatan dalam pelayanan kecil. Karena keterlibatan mereka tidak menimbulkan rasa belonging dan identitas yang sehat. Di gereja yang kecil juga tidak terlalu berarti korelasinya. Karena apa? Karena ini tidak memberikan identitas yang membanggakan dia. Di gereja yang sedang, 51 sampai 100 orang kira-kira, mereka akan kelihatan, identitasnya kelihatan, belongingnya kelihatan. Jadi itu sebabnya untuk anak remaja dan pemuda, seringkali dulu saya di Compassion cukup lama 16 tahun. Banyak anak-anak yang meninggalkan program di usia 12-13 tahun. Mungkin 10% di situ. Waktu saya kunjungi gereja-gereja mitra Compassion, ternyata mereka cara bikin programnya seperti kalau mereka ngajar anak-anak umur 7-8 tahun. Suruh dengarkan, duduk selama 1,5 jam dengarkan cerita gurunya. Ya pada keluar semua. Karena anak remaja, pemuda, otaknya berkembang kalau mereka action. Learning by action, not learning by memorizing. Pada saat kita SD, ya kita belajar memorizing. Tapi pada saat kita SMP, SMA, action. Jadi pemuritan sekarang, keterlibatan mereka harus pemuritan yang action, bukan sekedar program, kurikulum, tapi doing something for other people. Ya, doing something for the community. Di tempat kita di Unleash, anak-anak muda misalnya, bersihkan sampah di pantai di Pulau K atau apa, doing something that make the world a better place, itu akan mendorong mereka untuk terlibat lebih jauh.